Shalom. Ketika kita dapat merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia, walau penuh dengan rintangan dan tantangan, sesungguhnya saat itulah kita merasakan kerajaan sorga, karena kita tetap mampu untuk melihat penyertaan Tuhan. Gunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kita menyanyi PKJ 13, kita masuk rumahnya. Ibadah ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak pernah lekang oleh waktu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Kehadiran lalang jelas mengganggu keberadaan gandum, juga produktivitas gandum akan ikut terganggu. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Ketika berjumpa dengan tantangan kehidupan, sering kita menjadi hilang fokus terhadap Tuhan dan menyerah dengan keadaan saat harus berjuang. Jika kita ingin hidup dalam kerajaan sorga, berarti kita mempersiapkan diri untuk bersedia berjuang, untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah, agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, meskipun menghadapi segala tantangan maupun rintangan, dan perjuangan ini akan terus berlangsung sampai dengan akhir zaman. Sungguh kerajaan
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa, kami masih sering melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di keseharian, kami tidak segan melakukan perbuatan yang menyalahi aturan. Kami membiarkan hati kami dikuasai oleh kelalaian. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara-saudara, inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih karunia serta
Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami datang ya Tuhan dalam kerinduan beribadah. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau berkati kami. Agar kehendak firman Tuhan boleh dinyatakan. Dan hanya kehendak-Mu lah yang jadi. Supaya kami dipimpin, dipelihara, diberkati. Supaya setiap langkah kehidupan kami boleh senantiasa membuahkan sukacita, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Engkau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar segenap akal budi kami dan seluruh hidup kami Engkau tundukkan dan Engkau berikan pengertian, supaya firman-Mu boleh menjadi terang di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehendak firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan menurut Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu murid-muridnya datang berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawabnya, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah dalam sebuah cerita, seorang raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melukis surga baginya. Bagi siapa yang dapat melukis surga, ia akan diberikan hadiah. Dan barang siapa yang gagal akan dihukum. Saudara-saudara, tidak ada yang sanggup melukis surga seperti yang diminta raja. Banyak pelukis terkenal di kerajaannya mati, dihukum karena tidak sesuai dengan harapan raja. Lalu raja bertanya lagi, adakah rakyatnya yang dapat melukis surga bagiku? Tiba-tiba ada seorang yang berkata, ada, saya. Maka raja itu berkata, silakan Anda melukis surga. Baik Baginda, tetapi sebelum saya melukis surga, ada satu permintaan. Baik, kata raja, apa yang kau minta? Saya meminta foto surga agar dapat melukisnya sesuai dengan angan-angan raja.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya Sang Raja tidak punya foto. Jadi kesimpulannya, pengertian surga masih relatif bagi setiap orang. Dan kalau mau jujur, bagi kita zaman modern sekarang ini, kerajaan surga hanya tinggal kata-kata, bukan kerinduan utama. Hanya tinggal wacana yang mungkin masih jauh daripada suasana yang kita mau capai sekarang. Kenapa? Sebab surga yang sesungguhnya telah tergantikan dengan suasana surga dunia yang kita alami sampai saat ini. Suasana di mal-mal dan hotel-hotel berbintang yang dinikmati dalam kerinduan orang-orang yang mencari kesenangan di berbagai negara yang bisa dicapai dengan sekejap kalau kita mempunyai uang. Bagi pemburu-pemburu surga dunia dan di dalamnya sadar atau tidak, uang adalah jaminan atau tiket kita untuk mencapai semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pengertian kita tentang surga atau kerajaan Allah akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Jikalau pengertian kita tentang kerajaan surga adalah gambar kesenangan dan kebahagiaan, yang tentu memang tidak salah. Namun jika dilepaskan dari konteks atau hubungannya dengan yang empunya kerajaan surga, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan menemukan ternyata surga yang mungkin kita bayangkan hanya rekaan kita dan bukan surga yang sebenarnya. Karena itu di dalam pembacaan kita bagaimana Yesus mau menggambarkan tentang kerajaan surga. Yang tentunya ini menjadi gambaran yang tidak mewakili semua suasana kerajaan surga. Karena ada berbagai gambaran-gambaran lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehadiran Kristus ke dalam dunia, memang tidak selalu mendapatkan respon yang positif. Bahkan lebih banyak negatif. Tapi mungkin kita berpikir, kok bisa? Padahal Yesuslah yang membawa kerajaan surga dan keselamatan. Bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kemudian ditolak. Yang kalau kita baca dari firman Tuhan, dimulai dari umat Allah sendiri, Israel sebagai umat Allah yang dipilih. Tetapi saudara-saudara, terlepas dari siapa yang dulu menolak Yesus, kita renungkan bersama-sama bahwa penolakan terhadap Yesus sebagai juru selamat dalam perjanjian baru bukan semata-mata karena ajarannya. Tapi pada zaman itu ada persaingan yang menyebabkan kedengkian. Entah itu ahli Taurat, Farisi, atau Saduki. Saudara-saudara, ada kata-kata bijak demikian. Tidak ada sahabat yang kekal. Yang ada adalah kepentingan. Saudara-saudara, pada kenyataannya memang dunia ini telah diwarnai dengan persaingan yang ketat. Dengan persaingan
menciptakan setiap orang berlomba-lomba untuk lebih tinggi, lebih lagi dari orang lain. Tetapi di sisi lain justru persaingan yang tidak sehat dapat menciptakan permusuhan, perpecahan, dan kehancuran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dari sudut pandang Yesus dalam pasal 13 ini, dalam persaingan ini yang dapat menghancurkan umat ketimbang mempersatukan, maka cara Yesus memulai dengan pasal 13 ayat 1 tentang bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan. Yesus memberitakan keluasan bagi penerima firman untuk menerima firman atau menolaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pasal 13 ayat 1 sampai seterusnya sebelum bacaan kita, iblislah yang menjadi memegang peranan utama. Saudara-saudara, saya teringat akan sebuah ilustrasi tentang seorang pendeta sedang berkhotbah. Dia katakan bahwa iblis itu ada di mana-mana. Saudara-saudara, ketika khotbah itu berlangsung hampir setengahnya, datanglah seorang anggota jemaat yang memang mungkin kita nggak tahu situasinya bagaimana, datang terlambat. Dan tidak mungkin anggota jemaat yang datang terlambat langsung berada di depan, pasti di belakang. Nah, Bapak Ibu, persis dia mulai duduk, si pengkhotbah itu yang sedang melanjutkan khotbahnya itu berkata, saudara-saudara, hati-hati, iblis bisa ada di belakang kita. Dengar kata-kata itu baru duduk, si anggota jemaat tersinggung. Wah, jangan-jangan nih sengaja ini menyindir saya. Khotbah terus berlangsung, dia mencoba untuk bergeser ke tengah. Dan pas dia sudah bergeser ke tengah, khotbah itu berkata kembali, saudara-saudara, tetapi juga kita harus waspada. Iblis bisa ada di tengah-tengah kita. Wah, perasaan anggota jemaat ini merasakan bahwa, wah benar nih. Sepertinya pendeta ini sentimen sama saya. Tahu telat. Udah saya duduk di tengah, dibilang iblis ada di tengah-tengah. Baik, sekali lagi saya akan ke depan. Perlahan-lahan dia ke depan dan memang dia duduk di depan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pas khotbahnya pendeta itu mau selesai, pendeta itu berkata sekali lagi. Dan saudara-saudara, kita juga harus waspada. Sebab iblis bukan hanya ada di belakang dan di tengah, tetapi bisa ada di hadapan kita. Wah, kelihatannya anggota jemaat ini terkejut dan dia tahu bahwa dialah sasarannya. Padahal khotbah itu memang sebagai satu khotbah yang berjalan begitu saja dan si anggota jemaat itu tidak tahu ceritanya, temanya dan sebagainya. Sehingga anggota jemaat itu kemudian berdiri setelah pendeta itu mengatakan amin, mengakhiri khotbahnya. Lalu pendeta itu berkata, ya ada apa anggota jemaat? Langsung dia katakan, ya Pak Pendeta, iblis juga ada di mimbar, katanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Memang iblis ada di mana-mana. Penggambaran iblis adalah godaan yang mencobai. Dan di dalam pembacaan kita, ketika anak-anak Tuhan yang sudah menabur benih yang baik, tetapi iblis mencoba untuk menabur benih ilalang di antara gandum yang sudah ditabur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis mencoba untuk mempengaruhi dengan benih-benih. Benih-benih yang tidak baik. Karena itu kita juga harus waspada. Di tengah-tengah pengharapan kita akan kerajaan surga, kita harus waspada. Ada sebuah ilustrasi cerita tentang seorang yang dalam pergumulan berat, dalam kehidupannya mengalami begitu tekanan. Dia tidak dapat tidur. Tetapi sekali waktu dia terlelap dan terlelap tidur. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Yesus di sebuah toko. Bacaannya toko buah yang menghasilkan buah, yaitu benih, toko benih yang menghasilkan buah. Lalu ia mencoba masuk dan dilihat daftarnya. Ada benih kedamaian demi sukacita, benih kebahagiaan, dan seterusnya. Kemudian dia masuk dan ketemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, bolehkah saya memiliki benih-benih ini? Apa yang kamu mau? Benih sukacita, benih damai sejahtera, benih kebahagiaan, benih kasih." Lalu Yesus berkata, "Tunggu dulu, tunggu. Apakah saudara menyadari yang saudara inginkan itu buah, tapi kami menjual benih, bukan buah?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengharapkan sebuah buah yang langsung jadi. Padahal ketika kita menanamnya, kita harus merawatnya. Kita harus memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan supaya dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi benih itu baik, akan bertumbuh baik apabila benih itu ditanam di tempat yang baik, dirawat, diperhatikan, dan menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam perumpamaan ini nyata bahwa yang ditanam benih yang baik, tetapi ada yang menanam, yaitu iblis, benih yang tidak baik, yaitu ilalang. Benih yang baik itu gandum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih itu sama-sama bisa tumbuh di dalam hidup kita sebagai manusia yang mungkin menganggap diri sebagai anak Tuhan, yang mungkin menganggap diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi dalam tidur, dikatakan dalam firman Tuhan, ditaburlah benih ilalang yang tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita merasa aman, nyaman, tentram, dan kita sebagai anak Tuhan punya jaminan kerajaan surga, kita melakukan yang baik. Tanpa disadari, iblis yang ada di mana-mana itu akan menyebarkan benih-benih yang tidak baik. Benih-benih ketakutan, benih-benih kecurigaan, benih-benih permusuhan. Sehingga ketika benih itu tumbuh bersama benih yang baik, tapi kita tidak waspada, maka bisa jadi benih yang tidak baik itu akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak berbuah. Sehingga gandum itu mati. Dan berganti yang lebih menang adalah benih-benih ilalang. Saudara-saudara, jujur, di tengah-tengah sebelum pandemi kita merasa tenang. Mungkin ada yang punya cita-cita tahun 2020 ini akan membeli mobil baru. Atau mau membeli rumah baru. Atau apapun. Karena diingatkan atau ditafsirkan tahun ini adalah tahun yang bagus. Tapi ketika terjadi pandemi ini, semua kacau. Seolah-olah iblis sedang menanam benih-benih yang tidak baik. Benih-benih frustasi, benih-benih kecurigaan, benih-benih permusuhan, menyalahkan orang lain dan seterusnya. Karena itu Tuhan Yesus sebagai penabur benih tidak menyarankan untuk dicabut benih yang baik, yaitu gandum, dan benih yang tidak baik, yaitu ilalang. Benih ini akan nanti pada waktunya, yaitu akhir zaman, akan dikumpulkan dan baru dipisahkan. Karena itu bagi orang percaya sebagai anak-anak Tuhan dan bahkan mengaku sebagai benih-benih yang baik, kita harus waspada terhadap benih-benih yang tidak baik, benih-benih yang hendak mempengaruhi, hendak menakuti kita, hendak membuat kita akhirnya tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar iman kita kuat dan terus kita harus mengisi kehidupan kita, terus bersaksi. Di tengah-tengah kita mungkin ada benih-benih yang tidak baik. Tapi yang lebih penting supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tidak terpengaruh. Kita tetap hidup di dalam perkenaan Tuhan. Banyak tantangan, halangan, dan rintangan. Tapi kita jangan goyah. Kita tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Karena itu, biarlah firman Tuhan mengingatkan bahwa ilalang atau benih yang tidak baik itu memang ditaburkan di mana-mana dalam dunia ini oleh si iblis. Tetapi yang berpegang pada janji Tuhan, setia pada janjinya, pada waktunya, pada waktu nanti akhir zaman, kita akan dikumpulkan bersama-sama orang yang setia. Orang yang senantiasa percaya akan kasih karunia Tuhan, yang menyelamatkan dan tidak melepaskan iman di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menguatkan kita, supaya walaupun ilalang benih yang tidak baik ada di tengah-tengah kita, kita tetap tidak terpengaruh. Kita tetap setia kepada Tuhan.
Dan Tuhan akan senantiasa memberkati orang-orang yang setia dan yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih setiamu dan pimpinanmu. Di dalam kehidupan kami, Engkau terus memelihara kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah cobaan, kami yakin dan percaya kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bawa di dalam doa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Evert Pelen Kahu, untuk Bapak Edi Mulyono, untuk Ibu Loren, untuk Ibu Berliana, untuk Bapak Hendrik Lau Muslo, untuk Ibu Tiominar, untuk Bapak Hasudungan Tambunan, untuk Saudara Evan, untuk Ayanda Ibu Rosna Rohi, dan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan juga yang sumber kehidupan kami memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Karena kesembuhan yang dari Tuhan itulah yang kami rindukan dan yang menyukacitakan kami. Kami mau serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan kompleks GKI Jati Asih. Biarlah Tuhan yang akan menyertai dan memimpin supaya pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik karena kasih setia Tuhan. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga hendak berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan, terkhusus di dalam masa pandemi saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan agar mereka dengan sungguh-sungguh boleh belajar walaupun belum tatap muka. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya Engkau yang menyertai di dalam kehidupan anak-anak kami, dalam cita-cita dan harapannya. Kami juga hendak berdoa bagi suasana pandemi saat ini, terkhusus bagi tenaga medis yang bertugas dan orang-orang yang dalam pengobatan serta keluarga yang berduka terkait pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan, memimpin, menyertai tenaga medis dalam tugasnya, dan juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada keluarga yang berduka terkait pandemi COVID-19 ini. Dan juga anak-anak Tuhan yang mungkin dimanapun mereka berada dalam suasana seperti sekarang ini, biarlah Tuhan juga jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Jati Asih, hamba-hamba Tuhan, para majelis dan pendeta, gembala jemaat, Tuhan berkati, agar di tengah-tengah semua suasana pandemi ini, ibadah dan iman kami terus boleh berlangsung karena kasih setia Tuhan. Tuhan tetap memelihara iman kami melalui kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan, dan supaya semua beroleh kekuatan
iman dan yang teguh untuk menghadapi keadaan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi negara bangsa kami Indonesia di dalam mengatasi segala persoalan-persoalan bangsa, terkhusus di dalam pandemi saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, memimpin, berikan akal budi hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memutuskan segala perkara seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang atau dapat ditransfer ke rekening GKI Jatiasi seperti yang tertera pada layar. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah. Engkau ya Allah Bapa kami, semua syukur padamu. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya berkat ini boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan juga boleh memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kini. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami lebih mengenal lagi kasih-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami juga supaya kami boleh menjadi berkat buat orang-orang dimanapun kami berada ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluar dari Kau dan nama Bapa-Mu, serahkan diri-Mu kepada rahmat-Mu, percaya sabda-Nya, berjalan dengan suka ke tanah air berkat yang tertentu di muka.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, mengukuhkan, dan mengokohkan imanmu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.